Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu Guru yang sudah berada di lingkungan sekolah Poso Bina Insani dari mulai KB, TK, SD, SMP, dan SMA yang sudah berada di lingkungannya masing-masing untuk segera menuju ke Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah guru kita Profesor Dr. Kiai Zidin Habibuddin MSc sudah berada di Masjid Al-Ikhlas. Sekali lagi mohon Bapak dan Ibu Guru yang sudah berada di lingkungan sekolah Poso Bina Insani, baik itu KB, TK, SD, SMP, dan SMA, untuk segera menuju ke Masjid Al-Ikhlas. Karena jam telah menunjukkan pukul 6:03, insya Allah akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada pagi hari ini kita mencari ilmu Allah, taklim setiap Jumat pagi, yang mudah-mudahan segala gerak dan langkah kita menuju kebaikan, menuju atau menuntut ilmunya Allah ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia dan patuh melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di majelis taklim Poso Bina Insani Masjid Al-Ikhlas. Kita pada hari ini taklim yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Zidin Habibuddin MSc yang membahas tentang tafsir tematik pendidikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang asik main HP, kita konsentrasi agar ilmu yang beliau sampaikan itu bermanfaat untuk kita. Amin. Baik itu di dunia maupun kelak di yaumul akhir, dan terutama adalah kita bisa mengaplikasikan kepada anak-anak kita sebagai seorang pendidik. Untuk memulai talim ini kita sama-sama membaca umul kitab wa ala hadiniyah niyatin kulli sholihah sawillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para guru yang saya muliakan, pagi hari ini kita akan membahas firman Allah ya, surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 1 sampai dengan 10. Ayat 1 sampai 10. Ayat ini berkaitan dengan tarbiyah, dengan pendidikan, yaitu tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak, pendidikan karakter ya, kalau sekarang pendidikan moral ya, itu ternyata luar biasa diungkap dalam firman Allah yang terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia, beruntung, sukses ya, berhasil orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu mereka yang berusaha sholatnya dalam keadaan khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang berusaha menunaikan kewajiban zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga pergaulannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada istri, suaminya, pasangannya, atau hamba yang dimilikinya. Faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaikumul adun, dan barang siapa yang mencari selain itu, maka dia termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang selalu berusaha menjaga amanahnya dan janjinya. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kewarisan, yaitu yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Bapak Ibu sekalian, saya baca sebuah tafsir ya, yang jarang tafsir itu ada di kita. Tafsir Quran namanya ya, karangan Mahmud Saltut. Ternyata ketika membahas surat ini, ditemukan hal yang sangat menarik. Bahwa tarbiyah itu ada dua macam, pendidikan itu ada dua macam pada umumnya. Pertama, tarbiyah khuluqiyah, pendidikan yang berkaitan dengan akhlak, moral ya, etika, yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian tarbiyah khalqiyah, pendidikan yang berkaitan dengan fisik, bahwa umat Islam, orang yang beriman itu harus selalu sehat, harus menjadi orang-orang yang punya kekuatan,
salah satu kekuatan yang harus dimilikinya, kekuatan yang bersifat jasmani. Tetapi yang menarik dalam surat ini, kata Mahmud Saltut, ternyata tarbiyah khuluqiyah yang dahulukan, baru kemudian tarbiyah kholqiyah. Jadi yang diutamakan adalah pendidikan yang berkaitan dengan karakter, dengan akhlak. Baru kemudian pendidikan yang lainnya. Jadi pendidikan yang inti, yang utama dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan Islam yang berkaitan dengan akhlak, dengan karakter. Karena ini akan menentukan kualitas manusia, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Apalah artinya pengetahuan yang banyak? Ya, kalau misalnya tidak dukung oleh karakter. Saya teringat ya ketika saya menjadi ketua Basnas ya, ketika dialog dengan para direktur bank untuk membahas apakah didahulukan orang yang profesional atau orang-orang yang amanah. Hampir sepakat mengatakan kita dahulukan orang-orang yang amanah, baru profesional. Kenapa? Karena kalau namanya profesional bisa ditreatment, diberikan pendidikan dalam waktu singkat. Short course misalnya, untuk menjadi ahli dalam bidang tertentu, bisa pendidikan yang singkat, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Termasuk pendidikan yang sekarang banyak berlaku ya. Kalau ingin menjadi direktur bank, misalnya ada pendidikannya 3 bulan. Kalau ada banknya. Ya, kalau tidak ada ya bikin sendiri. Ya, demikian pula menjadi ahli macam-macam. Bisa dalam waktu 6 bulan, short course di treatmentnya. Tapi ketika berkaitan dengan akhlak, ya, berkaitan dengan moral, dengan karakter, itu butuh waktu yang panjang. Bahkan butuh 4 hal dalam pembinaan karakter ini, akhlak ini. Ya, kalau profesional sekedar pengetahuan diberikan, mungkin keterampilan. Tapi ketika kita bicara akhlak, moral, karakter, maka dalam tafsir itu dikatakan perlu diperlakukan dengan 4 hal. Ya, yang pertama pemberian ilmu tentang yang baik, yang buruk. Yang baik yang harus dilakukan, yang buruk yang ditinggalkan. Namanya motivasi. Pemberian motivasi, pemberian ilmu. Mana yang hak, mana yang batil. Yang hak diikuti, yang batil dijauhkan, ditinggalkan. Yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Itu namanya motivasi, berkaitan dengan knowledge, berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua adalah pembiasaan, exercises, ya, at-tamrinat, latihan-latihan pembiasaan. Yang namanya karakter, yang namanya akhlak perlu dibiasakan. Karena yang namanya karakter bukan sekedar makanan otak. Yang namanya akhlak bukan sekedar makanan pengetahuan, aspek knowledge, tapi juga berkaitan dengan hati, dengan sikap, dengan tangan, ya, dengan emosi dan lain sebagainya. Itu yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, uswah, keteladanan. Ya, akhlak itu akan berjalan dengan baik, akan menjadi sesuatu yang indah ketika ada teladan. Kalau di rumah tentu teladannya kedua orang tua, ya, anak-anak satu dengan yang lainnya. Tapi kalau di sekolah tentu saja adalah para guru dan yang berkaitan dengan pendidikan, teknik dan sebagainya. Demikian pula di kampus ya, dosen dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah pengetahuan, motivasi, knowledge. Yang kedua pembiasaan, perlu dibiasakan. Yang ketiga
keteladanan, ya, teladan dari orang yang terdekat. Dan yang keempat, Bashir wa Nadir, reward and punishment, memberikan penghargaan pada orang-orang yang berprestasi melakukan kebaikan. Ya, bisa dengan ucapan, sertifikat dan sebagainya. Tapi juga punishment, nadir, memberikan sanksi bagi orang-orang yang sengaja tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan atau melakukan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Perlu ada punishment, perlu ada sanksi. 4 hal ya. Ilmu, motivasi, pembiasaan, ketiga keteladanan, yang keempat reward and punishment. Nah, ini adalah cara untuk membiasakan, melakukan, memberikan pelajaran yang berkaitan dengan akhlak karakter. Dan di dalam ayat ini ada 5 hal ya, dari ayat tadi, surat Al-Mu'minun, ayat 1 sampai ke 10. Ya, sengaja ini saya tulis ya, saya ketika mendapatkan itu karena baru saya mendapatkan, saya tulis untuk disampaikan sebentar lagi pada pengajian Ibnu Khaldun hari ini. Kebetulan saya ngisi juga sekalian aja. Di Khaldun kan dosen-dosen. Ya. Nah, pendidikan akhlak itu mencakup 5 hal yang utama. 5 hal. Ya. Yang pertama, penguatan spiritual. Ya. Pengetahuan mental spiritual. Dengan ditunjukkan melalui pembiasaan sholat khusyuk. Nah gitu ya. Jadi sholat khusyuk yaitu sholat yang menguatkan mental. Mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Orang yang sholatnya khusyuk insya Allah tidak akan pernah putus asa. Tidak akan frustasi, apalagi karena cinta, hanya karena cinta. Ya. Atau ada hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia punya optimisme dalam kehidupan. Ternyata khusyuk itu begitu ya, maknanya. Bukan sekedar dia betul-betul konsentrasi, tapi punya implikasi pada kehidupan sosial. Makanya definisi khusyuk dalam Al-Quran dikatakan, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Makanya perlu dilatih oleh kita anak kita supaya bisa sholat benar. Meskipun susah ya. Jangankan SD, SMP, SMA, mahasiswa aja susah Ngobrol. diaturnya. Sekarang ini di Ibnu Khaldun kan baru pelajaran baru ya. Ada mahasiswa baru 1.400 orang. Ya. Itu kalau sholat itu gitu aja walaupun banyak ya, di masjid penuh. Tapi ada yang tidur dulu, ada yang ngobrol dulu, main HP dulu. Susah tuh. Ada yang hampir selesai baru wudhu. Ya, memang perlu penguatan, pembiasaan. Karena yang namanya kebaikan itu tantangannya berat. Dan tantangan yang paling berat adalah tantangan yang bersifat internal, hatinya, kesadaran. Padahal sholat khusyuk itu berpengaruh positif. Saya menyampaikan bahwa orang yang sholatnya khusyuk itu punya kecerdasan. Namanya kecerdasan spiritual, kecerdasan hati. Ya, bukan sekedar kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spiritual, kecerdasan hati, mental dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Penguatan, pembiasaan sholat khusyuk agar menjadi cerdas. Ternyata pendidikan akhlak itu ujungnya kecerdasan juga. Ya, bukan sekedar ibadah biasa tapi punya kecerdasan. Terutama kecerdasan spiritual. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang-orang yang produktif, cinta kerja, cinta belajar, ya,
memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua ya. Pendidikan akhlak itu pendidikan yang berkaitan dengan etos kerja, berkaitan dengan semangat belajar, ya, berkaitan dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau di dunia barat time is waktu, time is money katanya. Tapi kita time adalah ibadah, time is worship, waktu adalah ibadah. Kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lago, ya, lago itu mustakon dari laga, ya. Jadi jangan belaga lah, ya. Jangan tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalnya ngobrol yang tidak keruan, apalagi mau sholat itu bawa HP biasanya, anak-anak itu ya. Dan HP-nya juga jarang yang dimatikan pada waktu sholat. Sehingga ketika tahiyat misalnya berbunyi, ya. Saya kemarin marah tuh ya pada seorang mahasiswa yang HP-nya tidak dimatikan, tidak di-off-kan. Ya. Tapi rupanya anak itu biasa ya. Biasa begitu. Sehingga terintervensi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kenapa sih mesti pada waktu sholat mau HP? Kenapa HP itu mesti di depan disimpannya? Di depan tempat sujudnya. Kalau dibawa kemudian disimpan di kantong misalnya, agama ini di tempat di depan. Itu kan kebiasaan. Sehingga ada macam-macam dia ikut pada apa yang di HP itu, ucapan dan lain sebagainya, lagu-lagu apalagi musik. Ya. Jadi walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan, perkataan yang tidak ada manfaat, yang produktif, yang tidak kerja, tidak belajar, yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu betapa banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu, ya, untuk menggambarkan bahwa waktu itu penting sekali. Dan waktu tidak akan berulang kan. Baik, kita kan waktu ada 3 macam ya. Waktu yang lalu, waktu madiun, the past tense. Kemudian waktu sekarang, the present time. Ya. Waktu mudhari dan waktu yang akan datang, the future time. Nah, past tense, past time dan present time itu tidak akan berulang. Oleh karena itu kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita tidak akan ketinggalan oleh perkembangan. Ya. Dan masyarakat kita masyarakat yang gemar ngobrol ya di mana-mana. Apalagi saya ketika berkunjung ke satu daerah ya, di daerah Islam ya, di ujung itu, provinsi ujung itu kesenangannya masyarakat tuh ngobrol sambil ngopi. Kopinya 2 jam, ngobrolnya 3 jam. Saya kira banyak perbuatan-perbuatan yang digunakan oleh kita untuk hal yang tidak ada manfaat. Harus kita rubah ya ke depan itu, anak-anak kita harus cinta kerja, memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Makanya anak-anak yang rajin, yang tekun perlu mendapatkan perhatian dari kita, perlu mendapatkan reward ya, bukan sekedar hasilnya ya, tapi prosesnya. Karena Islam itu agama yang perhatikan proses di samping hasil. Jadi jangan sekedar IPK-nya ya, tapi juga prosesnya. Saya salut pada sebuah lembaga internasional ya, melihat perkembangan dunia perguruan tinggi. Ternyata lembaga itu yang berpusat di Inggris ya, itu punya jaringan seluruh dunia. Mulai tahun ini itu melihat mana kira-kira pemimpin universitas atau fakultas yang terbaik, yang prosesnya bermanfaat dirasakan. Ada 5 orang ternyata. Dari Indonesia 1, kebetulan Syarul Irfan, ya, Dekan FEM. Itu mendapatkan pada September kemarin ya, mendapatkan reward
5 dekan tahun sekarang, ya. The year of the dean of the year katanya. Saya juga sampai tidak mengerti bagaimana mereka bisa, ada yang dari Afrika satu, dari Asia satu, Asia Tenggara ya, kemudian dari Eropa, dari Amerika, 5 orang dipilih, dari 5 benua. Ya rupanya saya sampaikan ya pada panitia bahwa ini adalah sesuai dengan Islam. Memperhatikan proses, bukan semata-mata perhatikan hasil. Prosesnya. Memang kita, dunia pendidikan kita harus berubah ya. Kalau yang dipentingkan hasil, maka kemudian ada yang palsu-palsu kan sekarang. Ijazah palsu, sarjana palsu, susah aja. Kenapa? Karena yang diperhatikan hasilnya. Ya, result oriented, not process oriented. Harus dirubah sekarang. Perhatikan oleh kita prosesnya, bukan semata-mata hasilnya. Dia di perguruan tinggi sekarang banyak juga kan, ya, yang jual beli di samping di pasar Ramangun, ya, jual beli ijazah, ya. Nah, akhirnya ketahuan juga kan, dan kita sangat sedih ya melihat kejatuhan dari perguruan tinggi sebagai pilar peradaban. Gak akan mungkin ya peradaban terbangun ketika para pimpinannya berlaku curang hanya karena duit, ya, hanya karena fulus. Bila fulus lurus, bila fulus mampus. Begitu kan sekarang terjadi. Ini yang saya kira terjadi perubahan, ya. Kita tidak akan bisa membangun generasi emas ya kalau begini caranya. Ya, bukan generasi emas tapi generasi tembaga yang akan terjadi. Karena itu proses oleh kita di samping hasil. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan mental berbagi ya. Kasih sayang. Ya, berbagi itu kasih sayang. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Ini kecerdasan sosial namanya ya. Kecerdasan sosial, berbagi, ya, memberikan empati dan simpati kepada mereka yang membutuhkan, ya, kecerdasan sosial. Kenapa? Karena dalam Islam memang empati, simpati ini kecerdasan sosialnya bagian penting dari ketakwaan, keimanan. Karena itu maka yang berkaitan dengan keimanan bukan sekedar masalah individu, tapi juga masalah bersama. Islam itu adalah agama berjamaah, bukan semata-mata agama individu. Kemudian yang keempat, menjaga pergaulan, ya, menjaga kesucian diri, penguatan mental untuk melakukan tazkiyah nafs. Ya, yang namanya pergaulan bebas itu ternyata bagian penting dari pendidikan akhlak. Jangan sampai dibiasakan pergaulan bebas, ya. LGBT dan sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga amanah dan janji. Barang siapa yang menjaga amanah dengan baik, janji dengan baik, maka dia orang yang baik, yang akan berhasil apapun juga. Nabi mengatakan al-amanatu tajlibul rizqa wal khianatu tajlibul faqr. Amanah itu akan menarik rezeki. Sebaliknya khianat itu akan menarik kefakiran, kemiskinan. Jadi saya kira amanah ini menjadi sesuatu penting. Kemarin itu ya, tadi malam saya dapatkan WA ya tentang penyitaan uang di Kejagung itu ya. Uang hasil korupsi yang berkaitan dengan tambang. Itu ternyata tersita itu 20.000 triliun. Sampai segunung gitu ya. 20.000 triliun. Sampai Jaksa Agung juga kaget gitu. Apalagi saya ya. Saya lihat kok ya Allah. Ada apa ya? Kenapa orang begitu dahsyatnya ya? Pada tidak amanahnya ya. Dan ternyata sejak dari pemerintahan 2 periode ini
Suburnya luar biasa. Yang namanya apa? Yang namanya korupsi itu. 20.000 triliun. Bayangkan. Ya. Kita barangkali biasanya tahu angkanya aja. Berapa nolnya gitu ya. Tapi ini betul-betul dipajangkan tuh di kejagung ya. Sampai berapa kamar gitu. Jadi ini contoh-contoh tidak amanah ya. Tapi orang yang tidak amanah betapa meskipun banyak uangnya, takut dia tuh. Takut. Ya. Takut kemudian sembunyi dan kemudian bahkan banyak yang ganti operasi plastik ya. Mukanya diganti. Asalnya mancung menjadi kempes. Nah itu Ibu sekalian, mudah-mudahan pendidikan karakter ini menjadi tugas kita ya. Kita punya tugas membangun masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita selamatkan. Karena menurut saya pendidikan itu salah satu kegiatan yang menentukan masa depan. Ya di samping kegiatan yang lain, pendidikan ya pendidikan, akhlak, karakter kita utamakan, baru kemudian pendidikan yang berkaitan dengan keilmuan. Kecerdasan spiritual yang harus kita bangun dahulu, baru kemudian kecerdasan intelektual dan kecerdasan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi bijalikal karim wa adhimus sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil ma'al yaumiddin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin Allah. Wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma altufina fi taysiri kulli asir. Fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir. Wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin Allah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih syukur Pak Kiai yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang beliau sampaikan adalah tafsir tematik surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 10, ya, surat yang ke-23, bahwa di dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 10 ini ya, berkaitan dengan tarbiyah uluhiyah dan tarbiyah khalqiyah. Mudah-mudahan ya, kita semua dalam mendidik untuk membangun karakter anak-anak kita, tantangannya berat, tapi kita terus berjuang. Mudah-mudahan anak-anak kita yang beliau sampaikan ini menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Amin, amin. Sekali lagi, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan oleh Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, baik itu di dunia maupun nanti kelak di yaumul akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana?